ngobrolnya ya. Tadi nih Ika katanya ngakunya bikin bisnis sambal roa mami ini apa namanya ngulek sendiri. Ngulek Saya sendiri. bilang nggak mungkin. Mana Ngulek coba sendiri. Coba Enggak hoax kalau nggak dipraktekin hoax ya. Coba Kita kasih itu kita dulu kan kok. Coba kita kasih. Pura-pura Coba gimana ngulek? Ini satu gini aja mau ngulek berapa? Iya, Kan pokoknya banyak, aja Mbak. Coba, ayo Mbak, kamu tunjukin cara kamu ngulek tuh gimana. Ulekannya Nah, pura-puranya. Yuk, ulek Mbak. Jadi begini nih. Aduh. Kamu beneran kan nyanyi dangdut sambil bikin sambal kayaknya langsung hits deh Mbak, beneran deh. Tapi itu waktu bikin itu langsung jadi rasanya kayak bikinannya mama atau ada mislek-misleknya dulu? Enggak sih, pokoknya mislek-mislek gitu ya Mbak ya. Jadi setiap tangan itu pasti beda. Kita nggak akan mungkin sama gitu. Kata orang-orang tua zaman dulu memang kalau kita ngulek aja terus ganti tangan itu pasti beda. Nah itu yang sampai sekarang sih aku harus terus belajar. Kalau kakak sih dia udah punya ciri khas sendiri tuh udah enak. Tinggal aku. Kalau Kalau jadi beda nih rasanya kakak yang buat. kakak beda pasti beda. Goyangan juga tapi Goyangan, ada goyangan loh sekarang. ya goyangannya juga beda kan. Tapi harus sama dong sama rasa mami loh. Iya, Ntar tapi mami nggak kalau mau tenang loh, jualan Kak. kan, Kok nakutin ya? Jadi serem ya ini. tapi kan kalau jualan kan rasanya mesti dijaga. Tadi kan Miranda Iya, juga betul. udah ribut dengan urusan kualitas Ya harus sama makanya terus. untuk awal ini memang aku review nih ke customer kira-kira mereka lebih enjoy yang mana. Tapi gitu. so far gimana? So far sih laku banget, alhamdulillah. Berapa Aku belum nyobain loh Kak. Itu buat aku ya. Harganya? 42.000. Karena sekarang cabai 1 kilo aja 60 Mbak. Cabai Saya keriting, kalau ke sekian pasar gitu itu ya. nawarnya, Cabai merah. saya pembeli, tapi saya yang dimarah-marahin Mbak. Jadi iya. saya bikinnya ini dengan kesabaran yang tinggi. Wah luar biasa. Kayaknya kamu punya bakat luar acting biasa. juga kayaknya. Jadi kalau ditanya itu ya Ika apa suka dukanya sambal roa gitu bisnisnya? Iya saya dimarahin sama tukang cabai gitu ya. Nah, betul. Dukanya itu doang. Diusir kadang-kadang juga. Oh, Iya, gitu. Nawarnya sadis ya. Nawarnya, ya tahu aja. Iya, nawarnya ibu-ibu sadis. kan pasti kalau Iya. nawar luar biasa gitu. Ya suka dukanya banyak, terus pembuatannya juga kita nggak bisa cuman sebentar. Jadi kalau sebentar kan otomatis bau langunya itu masih tercium ya, jadi harus lama banget, bisa sampai 2 jam, 3 jam. Terus kamu di antara show sama ngulek itu gimana pembagian waktunya? Nanti kalau kamu show bau cabai gimana dong? Rencana sih karena sudah menikah, ingin juga punya anak, rencananya sih pengen fokusnya ke sambal roa mami. Ini dulu. Karena kita ada untuk Agustus nanti ngasih sampel juga untuk Hong Kong, Malaysia sama Cina. keluar Jadi negeri ditinggalkan juga. dunia hiburannya beralih ke bisnis. Rencana Oke. sih. Gitu Kamu ya. pasti satu-satunya pebisnis yang bisa sambil ngulek sambal sambil dangdutan Mbak. Betul sekali. Luar biasa Itulah ya. kelebihan saya. Nah ini Mbak, ini mereka perempuan yang punya kelebihan melihat kesempatan di balik kesempitan mereka gitu ya. Ada ibu-ibu yang nih anaknya GTM susah gitu ya. Ini ternyata bisa bikin jadi bisnis gitu lucu kan. Ini gitu ya kangen sama mama diaplikasikannya sebagai sambel gitu. Ada kan kangen sama mama nangis aja tapi nggak ngapa-ngapain juga ternyata bisa Mbak Maudit diaplikasi yang seperti curhat ini. tuh, nggak harus. Iya. Nih silakan nih coba dilihat kita Ayo, gambar-gambarnya dimintain Mbak Vera, seperti apa. kapannya ada 2 lagi nggak? Mbak Maudit sama aku mau ikutan. Oh iya boleh ya. Kita tiap hari aja kebakaran bikin tiap hari gambarnya beda-beda. Ayo, coba. Sambil gambar kita dengerin Mbak Oki. nggak ada Gimana Mbak gambarnya. Oki ngelihat mereka? Saya bahagia sekali pada hari ini karena saya selalu senang kalau bertemu dengan perempuan-perempuan yang produktif, perempuan-perempuan mandiri, dan perempuan-perempuan yang berani untuk memulai berbisnis. Karena kenapa? Karena memang Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa, memang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita yang salah satu tugas dan kewajibannya adalah memberi nafkah. Tapi toh nggak ada salahnya kalau seandainya wanita bisa memiliki uang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Uang itu digunakan untuk apa? Coba kita lihat Bunda Khadijah radhiyallahu anha bekerja sebagai pedagang, berbisnis, dan businesswoman yang sangat sukses. Dengan hartanya itu digunakan untuk dakwah suaminya, untuk dakwah, untuk berguna kepada Islam. Kemudian kita lihat lagi, ada istri Rasulullah namanya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, memiliki kegiatan, skillnya itu menyamak kulit binatang. Dan ketika mengerjakan hal tersebut, mendapatkan penghasilan, penghasilannya itu untuk bersodakoh. Jadi nggak ada salahnya kita punya penghasilan, bukan kita tugas utamanya adalah untuk menafkahi, tidak. Tapi pun, kalaupun ingin membantu ekonomi keluarga, mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala silaturahim dan pahala sodako. Jadi luar biasa. Jadi untuk sahabat-sahabat perempuan, kalau seandainya ada di rumah,
silakan untuk produktif. Dengan cara apa? Dengan cara bisnis. Banyak bisnis bisa dilakukan di rumah. Sekarang banyak sekali bisnis online. Dan saya sangat senang sekali mereka-mereka ini berkeinginan untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Keren Salah ya. satunya adalah beralih pekerjaan yang lebih banyak waktunya di rumah, supaya lebih banyak waktunya untuk suami dan anak-anak. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang menghindari, menjauhi sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menggantikan sesuatu itu jauh lebih baik. Pekerjaannya berkah insya Allah. Oke, tadi kan kata Mbak Miranda carinya rezekinya yang lebih berkah, Tapi katanya Mbak Miranda gitu. sempat curhat gini Mbak Modi, Mbak Vera. Kalau nyanyi uangnya lebih banyak, kalau masak kan lama, tapi uangnya sedikit. Tapi ingat bahwa rezeki itu nggak cuma soal harta, tapi juga tadi kebahagiaan keluarga. Tenang, anak karena dia nggak sehat. nyari harta kok. Dia orientasinya Coba orientasinya ke lihat, orang. lihat. Coba Lihat ya. Mbak. Ini adalah selesai perempuan yang dulu, berorientasi selesai dulu. pada orang. Mana, Ya, mana, jadi ketika kita Wow. dalam Cantik kesempitan, sekali gambarnya. saat kita berada dalam kesempitan, biasanya fokus kita adalah inward ke dalam. Tapi berupa apa? Nyalahin diri sendiri. Makanya depresi gitu Oke. loh. Nah, pada beberapa perempuan, dia berhasil mengubah karena orientasinya dia lihat keluar, hey, banyak orang berhasil kok. Kemudian dia masukkan ke dalam bahwa jadi peluang buat dia apa dong? Nah, kebetulan peluangmu cocok tuh, Mbak. Ya, di entertainment cocok, di sini pun cocok. Kenapa? Marketing aja Mbak, pokoknya Mbak. Jadi ini orientasinya memang ke orang. Ada beberapa orang yang mudah untuk. aku selalu gambar tuh begini. That's why dari 3 tamu tadi yang suka langsung approach, misalnya ngobrol-ngobrol sama Ustazah Oki dan saya tadi adalah dirimu Mbak. Langsung cuit. Emang Karena lebih orientasinya jago- orang. jago Selamat, humas besok ya. jual lebih banyak ya. Marketingin, kamu nggak usah bikinnya, Mbak biarkan Titi yang dulu. lain Oke, bikin. iya bener, berarti bener ya Mbak, lebih senang ketemu sama orang. Iya, lebih aku senang aku gitu bisa ya. cepet dekat sama orang. Cepet dekat sama Cepet orang, deket, bisa rasanya kemana-mana. hangat. Maka tadi Iya, selalu warm. kata-kata statementnya Iya, adalah iya. begini. Kita kalau ibu-ibu ngumpul seolah-olah kita ini adalah sahabat lama gitu. Iya, So akrab banget ya gitu ya. That's great. SKSD itu emang kadang-kadang Semua orang diperlukan kayak dan begitu. bagus Nah, gitu. Ini apa kalau nih? ini gambar apa, Pohon. Mbak? Pohon. Pohon bento, oh bukan. Pohon ya. Duitnya Oh, duit amin. Nah, ini nggak jujur lagi sebenarnya. Dia nggak berorientasi dengan uang kok. Sebetulnya nggak berorientasi pada uang melulu Iya, iya, enggak. I like that karena bisnis itu orientasinya bukan di uangnya, but apa yang kamu suka ya. Nah, Passion kebetulan ya, Mbak? dirimu adalah tipe yang pengasih dan penyayang, ya ibarat pohon. Makanya tadi Pengayom kali, Mbak. exactly karena tadi Pengayom nggak makanya sih? bikinnya memang pakai cinta. Iya, iya. Yang marketing nggak cocok kamu Mbak. Makanya cara orang seperti ini nih buat marketing ya. Kita bisa kerja sama ya, bikin bisnis Dan baru kamu langsung. adalah orang yang penuh kasih, membuat bento lucu, imut-imut kayak begini. Dengan perasaan, ya tadi buat anak-anak. Kan dia bilang katanya, suatu kepuasannya ketika hasil karyanya tuh dimakan, dibahagiakan, itu yang bikin senang. Jadi bukan dirinya. uang kok, I know. Kamu tadi Dia bohongan kok happy. menyatakan kamu suka uang. Ini satu lagi. ini apa Ada yang nih? berubah. Orang Jadi yang tadi nggak bisa gambar. Tadi waktu break sempat bilang mau bikin sambal, terus saya bikin cabai. Jangan, itu sexually related. Mau bikin apa? Jangan Mbak, itu juga. Oh, kali ini flower. Tetap ada indikasi. Mau gambar apa aja jatuhnya balik lagi ke situ. Gini, jadi ada orang tipikalnya yang passionate-nya memang beda ya. Dia passionate kalau orang Latin bilang. Jadi passionnya tinggi gitu, gairahnya tinggi sehingga tadi masak itu sebetulnya seksi loh untuk orang-orang tertentu. Iya, benar. Makanya orang yang punya passion yang besar ya bukan totally cuma seksual loh di sini, love kalau saya asosiasinya. Orang yang penuh cinta dan passionate on it gitu ya. Tadi itu basisnya adalah kecintaan sama mama. Iya. Seksi, love, dan that's you. Gitu enggak? Seksi, saya, Jadi cinta. ini pohonnya Bener nggak? Langsung berkaca-kaca lagi. Berkaca-kaca kayak mama Bener nggak? soalnya. Tapi kira-kira kayak gitu bener nggak? Iya bener sih. Bener sih, udah selesai aja nih. Bener sih katanya gitu. Mbak Titi bener nggak? Mbak Titi bener nggak? Itu tadi apa yang dibacain sama Mbak Vera? Iya. Emang karena sayangnya, sukanya, nggak senang Jangan di ditambah-tambahin marketingnya. gambarnya Mbak. Ada Ini apa sih? Kok kamu mulai menggambar di lahan orang? Jadi partner deh maksudnya. Kan katanya suruh kerja sama, jadi orangnya lagi di bawah pohon. Dia langsung berkreasi, ada aja gitu kan. Tapi benar ya Mbak Vera ya, jadi mereka-mereka ini dengan mengikuti apa yang mereka punya ya Mbak ya, Betul. jadi bisa berhasil. Itu bedanya. gitu. Jadi orang yang melihat kesempitan kemudian dia berpusat pada depresinya, dia nggak akan kemana-mana. Orang yang mampu kemudian melihat peluang berupa apa,
kelebihan dia apa ya, untuk dia sesuaikan dengan apa yang ada di luar, itulah membuka peluang, namanya membuka kesempatan dalam kesempitan. Tapi membahagiakan bekerja sesuai dengan passion, sesuai dengan hobi. Jadi nggak berasa seperti bekerja. Iya. Seperti yang kita lakukan kan kita senang ngobrol-ngobrol. Seneng banget, apalagi pagi hari ini banyak makanan gitu kan. Tetap sama kami dalam cerita perempuan ya, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Boleh lanjutin lagi ngobrolnya, boleh.